Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ilahi qal wa iyyaka tabzula lahum dinaka litanala bihi min dunyahum wala yaf'al dhalika ahadun illa sabiru fi akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka, kita masih membahas tentang orang yang baru kenal. Wa iyyaka, dan khawatirlah, jaga-jagalah dirimu, antabzula, untuk kamu memberikan lahum kepada orang yang baru kenal dinaka, agamamu, litanala, tujuannya untuk supaya kamu mendapatkan bihi, dengan memberikan agama min dunyahum, dari dunianya mereka. Jadi takutlah kamu untuk memberikan agamamu kepada mereka, orang yang baru kenal. Jadi jangan gadaikan agamamu, jangan kamu memberikan agamamu, jangan kamu jual agamamu untuk tujuan mendapatkan dunia. Fala yaf'al dzalika ahadun, tidak akan melakukan seseorang pun dari menjual agama untuk tujuan dunia, illa saghira fi ahyunihim, kecuali akan remeh, kecil, fi ahyunihim, di mata mereka, summa hurima, kemudian dihalangi, ma indahum, apa yang ada di sisi mereka daripada harta-harta tersebut. Jadi kita yang punya agama, jangan sampai kita merendahkan agama kita di hadapan orang-orang kaya. Kita yang punya ilmu agama jangan merendahkan diri, menggadaikan agama kita di hadapan orang-orang kaya untuk tujuan kita mendapatkan harta tersebut. Tujuan kita meminta harta untuk apa? Untuk kegiatan, seumpama ada kegiatan maulid, kegiatan PHBI, itu tujuan kita meminta harta mereka, bukan kok kita mengemis menjual atas nama agama. Kalau emang mereka mau memberikan, silahkan, pahala untuk mereka. Kalau mereka tidak mau memberikan, ya sudah. Jadi jangan sampai kita merendahkan diri kita, menjual agama kita untuk mendapatkan dunia. Kalau kamu melakukan, fala yaf'al dzalika ahadun illa saghira fi 'ainihi. Kalau kok melakukan seperti itu, kecil, diremehkan oleh mata-mata mereka. Summa hurima ma indahu, kemudian dihalang-halangi apa yang ada di sisi mereka, apa yang mereka miliki. Jadi kita merendahkan diri kita di hadapan orang kaya, kita dianggap remeh. Agama itu dianggap remeh. Agama bisa disetir dengan dunianya mereka. Jangan, aturan dunianya mereka yang diikutkan ke agama, bukan agama yang mengikut dunia. Benar apa enggak? Kalau kita merendahkan, mengatasnamakan agama untuk mendapatkan dunia, maka remeh agama itu di mata mereka. Dan terusnya apa? Wa summa hurima ma indahu. Bukan kalau kita mendapatkan duit, tapi malah justru terhalang-halang. Enggak, duitnya nggak keluar, paling keluar nggak sesuai ekspektasi sampean. Udah ngemis-ngemis, merendahkan diri, jebul betulnya nasbiro. Fa in adauka fala tuqabilhum bil adawah. Jika mereka orang-orang ma'arif yang sampean baru kenal itu, jika mereka adauka, memusuhimu,
fala tuqabiluhum bil adawah, maka jangan kamu balas dengan permusuhan. Kalau mereka itu nggak cocok, mereka gara-gara harta dinikahi duit terus, mereka nggak cocok, fala tuqabiluhum bil adawah, jangan dibalas dengan permusuhan. Fa innaka la tatiqu sabra ala mukafaatihim, kamu nggak akan mampu, sabarmu tidak akan mampu untuk membandingi permusuhan mereka. Jadi kita orang yang tahu agama, kalau dimusuhin sama orang yang nggak tahu agama, jangan dibalas dengan permusuhan. Karena apa? Karena kamu nggak akan mampu, sabarmu tidak akan mampu untuk membandingi bencinya mereka. Nggak akan mampu. Udah dicuekin aja, cuekin. Fayadhabu dinaka fi adawatihim. Kalau kamu mau meladeni, maka agamamu akan hilang. Sama saja. Jadi sampean ini sudah ngaji, terus kan dakwah, ngajak orang. Mereka tahu masa lalu sampean. Yang mereka pandang itu masa lalu, bukan masa sekarang. Nah, kalau mereka menghina sampean, diamkan, jangan dibalas musuh juga. Percuma. Makanya kita yang punya agama, kita harus fanatik dengan agama kita. Kita harus fanatik, punya pedoman, punya arah kita itu, arah tujuannya apa? Yaitu dengan ilmu ini yang mengarahkan. Jadi sampean ngaji, pegang itu ngajinya, wa yaqulu anauka ma'ahu, dan akan lama susahmu bersama mereka. Kalau sampai meladeni omongan-omongan orang-orang yang tidak tahu, mungkin tahu hukumnya tapi yakinnya belum. Ini biasanya kan dapat balasan omongan yang gak enak, yang membuat kita down. Bener gak? Buat kita down pasti. Udah, jangan dibales. Percuma. Kita balas juga percuma. Malah nyusahin diri kita sendiri. Akhirnya yang tadinya niat kita tulus untuk menyebarkan syiarnya Allah, gara-gara 1-2 orang akhirnya lemes. Bener gak? Betul. Penyakit itu gak perlu banyak, Pak. Kadang yang ngalangin 1 orang aja sudah rusak. Tatanannya wis hancur wis. Wala taskun, dan jangan kamu tenang ilaihim kepada mereka fi hali ikramihim, ketika mereka dalam keadaan memuliakanmu. Jadi jangan sampai kok tenang-tenang saja ini. Mereka memuliakan, pasti ada tujuan. Nah, ini tokoh-tokoh, ustaz, orang kaya, banyak orang-orang yang jarmu. Banyak orang-orang yang cari muka. Waspada ini. Ketika dia memuliakan, ada tujuan apa ini memuliakannya? Ada maunya enggak ini? Oh kan, suudzon jelek, tapi waspada boleh. Kemarin kan sudah dibahas masalah suudzon ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi sebagian daripada prasangka buruk itu dosa. Tapi kewaspadaan perlu. Waspada perlu. Suudzon mengecap orang itu jelek, jangan. Tapi waspada untuk diri sendiri. Ini kok dia memuliakan itu kenapa ini? Ada apa ini? Itu waspada namanya, bukan suudzon. Wa iyyaka bil mal wal fi'li wal qaul, dan takutlah kamu wasana'uhum 'alaik fi wajhika, ketika mereka memujimu di hadapan mukamu, di hadapanmu. Ketika mereka memuji secara langsung, muji-muji nih. Nah,
Ini ada tujuan apa ini? Perlu kita waspada. Wala taskun. Jangan kamu tenang-tenang. Wa izharuhum al-mawaddah, dan mereka menampakkan kecintaan laka kepadamu. Fa innaka, sesungguhnya kamu, karena sesungguhnya kamu in talabta haqiqata dzalika tsumma lam tajid fil mi'ah wahidah. Kalau kamu ingin mencari hakikat mereka orang-orang jahil, mereka orang-orang yang cari muka, orang-orang yang cari, pokoknya cari-cari inilah, ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau kamu ingin mencari hakikat itu semua, lam tajid fil mi'ah, kamu nggak akan menemukan di 100 orang wahidan satupun. Jadi orang-orang yang emang cari muka, cari senarus biasa itu, biasa. Kalau kamu ingin mencari hakikat itu semua, nggak akan menemukan di 100 orang satupun. Jadi di sini ada syairan, khudz min khalilika ma safa wa da'il ladzi fihi al-kadar wal umru aqsaru min mu'atabatil khalili 'alal ghiyar. Khudz ambillah min khalilika, dari teman akrabmu, ma safa, apa yang baik, apa yang suci. Jadi kita mengambil intisari daripada teman kita, mengambil pelajaran dari teman kita, apa yang baik, yang baik-baik. Wada'il ladzi fihil qadar, tinggalkanlah apa yang butak, apa yang buruk. Fal umru aqsaru min mu'atabatil khalil, umur kita untuk ngurusi, benci, marah dengan orang-orang yang seperti itu sangat pendek. Jadi kita punya umur itu percuma kalau kita benci sama orang-orang yang nggak tahu, orang-orang bodoh, orang-orang yang carmuk, orang-orang yang segala macamnya itulah. Kita percuma. Umur kita itu sangat pendek, sia-sia kalau hati kita, pikiran kita ngurusi orang-orang seperti itu. Ngurusi pembenci-pembenci itu percuma. Jadi kalau ada orang yang benci, sampai harusnya syukur. Alhamdulillah. Nah sekarang kan begini, ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah takdir buruk itu bisa Allah berikan dengan cara apapun. Takdir buruk sampean yang sampean terima itu bisa dengan apapun. Ya termasuknya apa? Ya model ketemu orang model seperti itu. Bilalah dengan anak, ya diuji sama Allah. Ujian termasuknya takdir apa? Buruk, punya anak atau nakal. Kalau sampean kok muring-muring, sampean apa? Muring-muring, ngerti muring-muring? Marah-marah, berarti tidak terima sama takdir. Butuh ridho, harus ridho. Jadi hati kita jangan disibukkan dengan sesuatu yang membuat umur kita itu habis sia-sia. Ya, umur kita kan, apalagi sekarang waktu itu berputar sangat cepat. Berkahnya waktu sudah nggak ada. Coba dari pagi sampai sekarang, sampai ibadahnya berapa menit? Berapa jam? Berapa menit? Waktu yang hilang sia-sia sama waktu yang manfaat itu banyak mana? Banyak yang sia-sia. Banyak yang sia-sia. Itu umur kita, kalau mikirkan orang-orang seperti itu percuma. Habis, umur ini sangat pendek. Jadi nggak usah mikirin orang-orang begitu ya. Nggak usah mikirin, sampai ngaji di ngomong begini, nggak usah mikirin. Ngapain? Kita punya pedoman kok. Kita ingin memperbaiki diri. Ada omongan begini, masa dipikir ngapain? Ada riset 90% orang terkena penyakit itu sebab pikiran. Riset 90%, yang 10%-nya makan. Jadi yang paling banyak orang itu terkena penyakit itu sebab pikiran. Pikiran yang terlalu matang akhirnya berbelit.
Nah, makanya untuk itu biar supaya hati kita itu tetap tenang, tetap tentrem, tetap tenang. Kita harus punya pedoman. Wala tatma, dan jangan kamu tomak, jangan kamu mengharapkan ayakunu untuk mereka laka fisri wal alam wahidan, untuk memberikan manfaat kepadamu laka fisri dalam keadaan sir rahasia, wal alani dan keadaan terang-terangan, wahidan kepada seseorang. Jadi jangan sampai kita itu tomak mengharapkan sesuatu kepada orang. Jangan, satu orang pun jangan. Bahkan istri kita, bahkan suami kita atau anak kita, jangan kita tomak mengharapkan sesuatu. Jangan. Wala ta'jab in salabuka fil ghaibati wala taghdab minhu. Wala ta'jab, dan jangan kamu heran in salabauka, kalau mereka mencacimu fil ghaibati, dalam keadaan gaib, tidak di hadapanmu. Jadi jangan kamu heran kepada orang yang seumpamanya mereka ada tujuan tertentu, datang kepadamu ada tujuan tertentu, dan tujuan itu tidak didapat, maka pasti dia di belakang bakal goreng-goreng, gerudel, nyaci maki. Ya, itu nggak usah heran, nggak usah dipikirkan juga, itu nggak perlu dipikirkan juga. Terus malah tetap minggu, dan jangan marah. Nggak usah heran sama orang yang mati seperti itu, juga jangan marah, karena kalau marah percuma juga. Karena sebenarnya sampai memvonis orang itu pelit, wah orang pelit banget. Karena apa? Karena kita datang ke mereka ada tujuan. Benar nggak? Saya mau minta belimbing nih sama Pak Isan. Pak Isan minta belimbing, jangan masih hijau-hijau. Pelit, yang itu pelit banget sih. Benar nggak? Kalau kita nggak ada tujuan, nggak ada keinginan, mengecap pelit apa nggak? Nggak bakalan kita memvonis dia itu pelit. Berarti kita itu jangan jangan ngarep. Kalau pas sampean butuh daerah diri itu wis muring-muring. Paham lagi kira-kira? Paham ya. Lo sampean mengecap orang itu buruk, orang itu pelit, orang itu segala macamnya, karena kamu datang ke mereka ada tujuan. Yang tujuanmu itu kepingin harus didapat, entah itu tujuannya apapun. Kalau itu nggak didapat, pasti menjadi lagi. Datang nih ke Pak Haji, minta ini atau mau pinjam duit lah, segala macam lah ya, mau pinjam duit Pak Haji. Nah, ini kurang dipercaya ya. Muka-mukanya kurang bisa dipercaya. Ini muka-mukanya kayak kurang bisa dipercaya ini. Mohon maaf nih, masih nggak ada. Nanti ini ngurusin proyek itu nggak ada. Kalau 50.000 ada nih, saya kasih aja lah. Sana pulang. Pelit banget sih. Pulang. Setelah tujuannya tidak tercapai, pergi dari situ, muring-muring. Pelit ya. Nah, kalau ketemu orang semacam itu, gimana respon kita? Wala takjab, jangan kita heran kepada dia. Kok iso-iso nih? Padahal ketika dia hutang 110 kali sudah saya berikan, gara-gara enggak hutang sekali yang diberikan, kok dia muring-muring. Jangan heran. Wala takjab, dan jangan marah. Fa'innaka, maka sesungguhnya kamu in ansafta, jika kamu berbuat adil,
berbuat adil, wajadta min nafsika misla dzalik. Kamu akan menemukan di dalam dirimu seperti mereka juga. Jadi kalau kita ingin membandingkan di diri kita nih, kita ansaf, kita berbuat adil dibandingkan dengan mereka. Sampean kalau kepingin sesuatu dan sesuatu itu tidak bisa diberikan oleh orang tersebut, ngelakuin seperti itu juga enggak? Iyalah, Fred ngomong, wah Pak itu pelit, Pak itu pelit. Lo bisanya ngomong pelit karena kamu punya jadi jangan mencaci maki orang, jangan marah kepada orang. Lah tolak ukurnya ke diri kita. Kalau diri kita punya tujuan, punya keinginan, dan keinginan tersebut tidak tercapai, dan otomatis kita juga jengkel. Sama kayak dia. Nunggu adem dulu. Kalau udah adem baru ketemu lagi. Jadi wajadta min nafsika mislatan. Kamu juga bakal menemukan di dalam dirimu sama seperti mereka. Hatta fi asdiqaika, bahkan di dalam teman akrabmu, wa aqaribika, dan kerabatmu sendiri, bal fi ustadika, bahkan di ustadzmu, wa walidaika, dan kedua orang tua. Ini semua bukan hanya kepada orang yang beriman, semuanya, kepada teman akrabnya, kerabatnya, saudaranya, ke gurunya sendiri pun begitu, ke orang tuanya juga begitu. Karena tujuannya kita ada tomak nih, ada keinginan, dan tujuan tersebut tidak tercapai, pasti muring-muring. Fa'innaka tudzakiruhum fil ghaibati bima la tusyafihuhum bihi. Karena sesungguhnya kamu tudzakiruhum, kamu mengingatkan kepada mereka fil ghaibati, di dalam keadaan ghaib, bima la tusyafihuhum, dengan sesuatu yang tidak mereka ucapkan, bihi, dengan sesuatu itu. Karena kamu mengingatkan kepada mereka dengan sesuatu yang mulut mereka itu tidak mereka ucapkan. Waqtaq tama'aka. Nah sekarang tugas kita putus di dalam hati kita mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Putuskan itu. Jadi putuskan di dalam hati kita, jangan toma. Anmalihim, atas harta mereka, harta orang lain. Wajahihim, kedudukan mereka. Wa ma'unatihim, pertolongan mereka. Fa inna tami'a, karena sesungguhnya orang yang toma, fil aksari, kebanyakan, khaibun, rugi, fil ma'ali, di akhirat. Wahwa, tawi orang yang toma itu dalilun, orang yang hina, la mahallata, pasti fil hali, di dalam keadaan itu juga, di dalam keadaan itu juga. Jadi orang yang toma umumnya orang itu rugi nanti di akhiratnya. Orang yang toma mengharapkan kepada selain Allah. Toma itu mengharapkan kepada selain Allah, mengharap kepada makhluk. Jadi jangan taruh harapan kita kepada makhluk, karena itu rugi nanti kita di akhirat. Jadi jadilah orang itu yang merdeka. Kalau kita merdeka, bebas. Kita merdeka itu bebas. Kita datang kemana pun nggak ada tujuan apa-apa. Tujuannya apa nih? Nggak ada, enjoy ya. Enjoy aja. Ngerokoknya nggak enjoy. Kalau ingin enjoy, rokoknya enjoy. Dari orang itu yang enjoy, Pak, enjoy. Nggak ada tujuan, kita main ya, ketemu orang main biasa, apa biasa, nggak ada tujuan terselubung, nggak ada. Lillahi. Jadi orang itu yang merdeka.
Al-'abdu hurrun in qani wal hurru 'abdun in qana faqna wala taqma sama syai'un yashimu siwa qama. Jadi al-'abdu seorang hamba hurrun yang merdeka in qani kalau dia mau qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hurru 'abdun in qana. Orang yang merdeka itu sama seperti hamba. Kalau dia qana faqna wala tatma, qana ahlah, jangan kamu tomak, jangan tomak. Jadi kalau kepingin kita itu enjoy, jangan tomak. Idza sa'alta wahidan, nah ini kalau kita nih ingin minta sesuatu kepada seseorang, hajatan sebuah hajat, faqadaha, kemudian orang tersebut menunaikan hajat kita, fashkurillah, maka syukurlah kamu kepada Allah, washkurhu, dan syukurlah kepada dia. Jadi kita nih namanya orang hidup kan ada butuh, ada hajatnya. Kalau kita ada hajat datang ke seseorang, ketika orang tersebut bisa membantu hajat kita, memenuhi hajat kita, maka syukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Washkurhu, dan syukur kepada orang itu. Kenapa kita syukur kepada makhluk? Karena dengan wasilah dia hajatmu terkabul. Sesuai tuntunan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak syukur kepada manusia, maka dia tidak menyukuri kepada Allah. Jadi syukur kita, alhamdulillah, jazakallah khair, doakan jazakallah khair, semoga Allah membalas kamu yang lebih baik, khairan katsira, tambahin yang lebih banyak lagi. Kalau terima kasih itu bukan mendoakan, terima kasih bukan mendoakan. Jadi bentuk syukur aja itu. Jadi di hadis juga disebutkan, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh, orang yang diberikan sesuatu, orang yang memberikan ilaikum kepada kalian ma'rufan, kebaikan, fakafi'uh, maka bandingi, balas kebaikan itu kalau emang mampu. Jadi orang nih, kalau di Jawa dulu ya, Jawa saya diajarin nenek saya itu, nek kowe dinei balas pemberian. Yang sering lihat, umpamanya ada orang datang bawa kacang, nah, kita punya tempe, kasih tempe, tukar. Jadi kan sunnahnya kita membalas kebaikan. Kalau emang ada, kalau nggak ada ya enggak usah. Jadi di hadisnya, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh, orang yang memberikan kepadamu kebaikan maka balaslah. Itu baik kan model seperti itu. Jadi sampean harus berakhlak seperti itu. Berikan sesuatu kebaikan, balas itu kebaikannya. Kalau emang mampu. Nah kalau nggak mampu gimana? Fa'ilam takdiru ala mukafaatihi fad'aulah. Kalau kamu tidak mampu membalas kebaikan tersebut, maka doakan. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kalau untuk orang perempuan, jazakillah khair. Kalau enggak, doakan dalam hati, tetap sampai matur suwun. Terima kasih banyak. Semoga dibalas yang lebih baik oleh Allah. Nah, itu doa itu. Man asda ila qaumin nikmatan, terus habis lagi, orang yang memberikan kepada suatu kaum nikmatan, kenikmatan, falam yashkuruha, ya kaum itu tidak mensyukuri atas nikmat tersebut, lahu fada'a alaihim, maka doakanlah kepada mereka, ustujibah, maka akan diijabah doa.
Jadi ada orang memberikan kepada suatu kaum sebuah kenikmatan, mereka tidak mensyukuri, kamu jangan kecewa, jangan kecewa, tapi kamu doalah, doa diijabah. Disampaikan memberikan sesuatu kepada orang, dan orang itu nggak ngucapin terima kasih, nggak mendoakan, cuek-cuek saja, bodo amat. Jangan putus asa, kamu doa, doamu diijabah. Allah yang maha membalas. Dan Rasulullah juga di hadis itu, ana khairul mukafi. Jadi kalian berbuat baik di dunia, jangan putus asa. Kalau seumpama tidak mendapatkan balasan kebaikan, aku Rasulullah yang akan balas nanti di akhirat. Jangan khawatir, ana khairul mukafi. Aku adalah orang yang paling baik-baiknya yang akan membalas kebaikan kalian. Jadi sampean berbuat baik di dunia, jangan putus asa. Rasulullah nanti di akhirat yang bakal membalas. Jadi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau itu minta diantar ke Baitullah. Beliau ingin umrah, ingin datang ke Baitullah. Beliau sebelum datang, mobil parkir di Bagus Salam. Zaman dulu Pak, zaman dulu. Mobil diparkir di Bagus Salam, nanti dulu, jangan masuk dulu, kita keliling dulu. Beliau keliling, ketemu janda-janda tua, semuanya dikasih duit. Dan orang itu seolah-olah kayak orang yang kenal kepada Sayyid Muhammad. Semuanya diberi, keliling. Terus nanya kepada santrinya itu Habib Ahmad Asqaf Pasuruan. Ya Walad, kamu tahu nggak kenapa saya dekat dengan Rasul? Karena sebab ilmu. Bukan itu yang lain, coba sebutkan yang lain. Karena sebab ibadahmu, bukan. Karena Sayyid Muhammad bukan. Kenapa saya kok bisa dekat sama Rasul? Coba sebutkan yang lain. Udah nggak kepikir. Pikirannya cuma hanya karena ibadahnya, karena sholawatnya, bukan itu. Sholawat jelas, kalau nggak sholawat ya nggak dekat sama Rasulullah ya. Ibadah bukan itu. Coba yang lain, sudah nyerah saya, nggak tahu. Karena saya memikirkan kemaslahatan. Kenapa saya bisa dekat sama Rasulullah? Yang balas nanti Rasulullah. Ana khairul mukafi, aku sebaik-baiknya orang yang akan membalas. Jangan khawatir sampai berbuat baik di dunia nggak mendapatkan balasan. Jangan khawatir nanti dibalas sama Rasulullah. Sayyid Muhammad dekat dengan Rasulullah karena apa? Karena beliau memikirkan kemaslahatan umat. Makanya guru saya mengatakan, kalau kamu kaya jangan tampakkan kekayaanmu untuk membeli barang-barang mewah. Jangan kali. Tapi kalau emang kamu kaya, tampakkanlah kedermawananmu. Jadi kalau emang kaya, jangan tampakkan sesuatu kemewahan di hadapan orang lain, tapi tampakkanlah kedermawanan. Sayyid Muhammad itu bukunya Pak, bukunya ini segini, itu catatan nama orang semuanya yang setiap tahunnya harus dibantu, karena saking kayanya. Beliau itu sebagai jembatan mimpi ketemu Rasulullah. Jadi guru saya Pak Daifur matur ke Sayyid Muhammad, ya Sayyid, saya ingin mimpi Rasulullah. Akhirnya dikasih amalan, setiap kamu sujud baca Allahumma jma' baini wa baina ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wa baina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca itu malamnya langsung mimpi Rasulullah. Jadi nggak semudah itu kita mimpi ketemu Rasulullah, harus ada pintunya. Siapa di jembatannya yang bisa menjembati kita mimpi ketemu Rasulullah. Terus Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau disuruh sama gurunya untuk mengajar. Syekh Junaid, alimin nas, kamu ngajar ke orang-orang, nggak mau. Kalau nggak Rasulullah yang nyuruh saya nggak mau. Itu orang-orang saleh dulu Pak. Tolak ukurnya itu bukan nafsu mereka, bukan pikiran mereka, tapi tolak ukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya sudah Baghdadi nggak mau.
Kalau emang nggak ada isyarat dari Rasulullah, saya nggak mau. Akhirnya malamnya beliau didatangi Rasulullah sama kayak ucapannya gurunya, alimin nas, kamu ngajar ke orang-orang, ngajar ilmu thariqah, sesuai terjadi. Gurunya itu paman beliau sendiri, Sari Sapati. Akhirnya malam itu subuh, sebelum subuh, itu orang Syekh Junaid Baghdadi mimpi ketemu Rasulullah, didahului alimin nas, kamu ngajar ke orang-orang. Beliau senang banget, lari ke rumah gurunya, ketok-ketok, Assalamualaikum, sebelum subuh, Ubailan Fajri, sebelum subuh, datang. Karena saya Junaid Baghdadi tidak dibuka kan, karena saya Sari Sapati tidak bukan kan itunya. Kamu datang ke sini mau mengabarkan Rasulullah datang ke mimpi kan? Iya, benar, iya guru. Itu saya yang minta Rasulullah datang. Taunya gurunya mujahadah, ingin ke Rasulullah, mujahadah, wirid, minta kepada Allah supaya Rasulullah datang ke mimpinya. Saya Junaid Baghdadi. Orang yang mimpi ketemu Rasulullah, hak, mimpinya hak. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Orang yang mimpi kepadaku sungguh dia mimpi dengan nyata. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kenikmatan di dunia itu yaitu bisa kita walaupun mimpi itu bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kenikmatan di dunia. Kenikmatan yang lain nggak ada. Tapi mimpi ketemu Rasulullah itulah kenikmatan di dunia. Kenikmatan paling nikmatnya di dunia bisa mimpi ketemu Rasulullah. Maka gapailah itu Pak, gapailah dengan banyak sholawatnya, banyak kita ngikuti sunnahnya. Apa nih sunnahnya Rasulullah? Kita ikuti yang kita tahu, semampu kita. Hariannya Rasulullah bagaimana? Tidak hanya sholawat, tapi semua sunnahnya diikuti semampunya. Rasulullah sampai nih, Rasulullah minumnya pakai tangan kanan, sampai pakai tangan kanan, baca Bismillah tangan kanan. Terus Rasulullah masuk ke masjid pakai kaki kanan, sampai ngikut pakai kaki kanan. Semua itu terpikirkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah di riwayat kalau pakai sendal pakai kaki kanan dulu, sampai ngikuti, jadi keinget Rasulullah. Semuanya tolak ukurnya itu baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun seumpama kita enggak mimpi di dunia ini, ya seenggaknya nanti ketika sakaratul maut Rasulullah hadir. Jadi ketika orang itu ketika sakaratul maut, itu Allah memperlihatkan tempatnya itu di dunia, di surga apa di neraka. Kalau di surga sudah disambut dengan roh-roh suci. Rohnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disambut sama orang-orang soleh. Itulah begitu. Itu tujuan kita, Pak. Tujuan kita hidup itu begitu. Jangan